Tanggal 29 Mei tahun 1945. Suatu pagi yang cerah dan udara lebih jernih dari biasanya. Jarak tampak seolah diperpendek dan yang di kejauhan tampak terlihat seolah melalui suatu lensa pembesar, begitu jelas dan mengagumkan dalam detail-detailnya yang terkecil. Orang banyak bersiap untuk mendengarkan sang guru. Dari hari ke hari negeri semakin bertambah elok dalam gaun semaraknya di ketinggian dalam musim semi, yang di Palestina aku pikir berlangsung di penghujung bulan Maret dan di awal bulan April, sebab kemudian negeri memiliki tampilan khas musim panas. Dengan panenan yang matang dan dedaunan lebat yang sudah berkembang sepenuhnya, seluruh negeri sekarang sedang berbunga. Dari ketinggian gunung, yang dihiasi dengan bunga-bunganya sendiri bahkan di tempat-tempat yang kelihatannya paling kurang subur untuk pertumbuhan bunga, orang dapat melihat hamparan gandum yang berombak-ombak di dataran yang melandai, dihembus angin sepoi-sepoi yang menjadikannya tampak bagai gelombang-gelombang lautan hijau, dengan warna keemasan pucat pada berkasnya yang sekarang berbulir. Pohon-pohon buah-buahan sepenuhnya diselimuti helai-helai bunga yang berdiri tegak di atas panenan yang berayun-ayun dalam hembusan angin lembut, dan tampak bagai banyak rembuk bedak atau bola-bola putih, berkabut merah muda pucat, merah muda gelap, merah cerah. Kontas dengan itu, pohon-pohon zaitun, dalam jubah penitensi pertapa tampak seolah sedang berdoa dan doa mereka berubah menjadi salju bunga-bunga putih kecil yang sekali-kali tercurah. Puncak Gunung Hermon bagai batu pualam merah muda yang tengah dikecup mentari. Dua benang permata, kelihatan bagai benang-benang dari sini, berlarian menuruni puncak pualam dengan berkelap-kelip dalam suatu gaya yang mencengangkan di bawah matahari, dan menghilang ke dalam hutan-hutan hijau. Mereka tampil kembali di bawah di lembah di mana mereka membentuk aliran-aliran air yang mengalir menuju Danau Merom, yang tak dapat dilihat dari sini. Mereka lalu mengalir bersama air indah Yordan dan lalu jatuh ke dalam laut Galilea yang berwarna biru safir muda, yang berkelap-kelip bagai kepingan-kepingan batu berharga yang ditahtakan dan dinyalakan oleh matahari. Layar-layar bergerak di atas danau, tenang dan menawan dalam bingkai-bingkainya yang adalah kebun-kebun dan pedesaan yang mengagumkan, tampak seolah dikemudikan oleh awan-awan kecil cemerlang yang berlayar di samudera langit. Alam sungguh tampak tengah tersenyum di pagi hari musim semi ini, dan orang banyak datang berduyun-duyun tanpa henti. Mereka datang dari segala penjuru, yang tua, yang sehat, yang sakit, anak-anak dan pasangan-pasangan muda yang berharap untuk memulai hidup perkawinan mereka dengan berkat dari sabda Allah. Ada pengemis-pengemis, dan orang-orang kaya yang memanggil para rasul dan memberikan kepada mereka persembahan-persembahan untuk mereka yang miskin dan mereka sangat antusias menemukan suatu tempat tersembunyi dalam melakukannya hingga mereka tampak seperti sedang pergi mengaku dosa. Thomas telah mengambil salah satu dari tas bepergian dan dengan tenang mencurahkan semua uang ke dalamnya seolah itu adalah pakan ayam, dan lalu membawanya ke batu karang di mana Yesus sedang berbicara. Dan ia tertawa gembira seraya berkata, "Bergembiralah, Guru. Engkau punya cukup untuk semua orang hari ini." Yesus tersenyum dan berkata, "Dan kita akan mulai segera, supaya mereka yang sedih dapat segera bergembira. Kau dan rekan-rekanmu akan memilah-milah mereka yang miskin dan yang sakit dan membawa mereka kemari." Hal itu memakan waktu yang relatif singkat. Meski mereka harus mendengarkan kasus-kasus dari banyak orang dan itu akan memakan waktu yang jauh lebih lama tanpa pertolongan praktis dari Thomas, yang, dengan berdiri di atas sebuah batu agar terlihat oleh semua orang, berseru dengan suaranya yang lantang, "Mereka semua yang menderita akibat masalah jasmani silahkan pergi ke sebelah kananku, di sana, di naungan." Iskariot mengikuti contohnya sebab dia, juga, dikaruniai suara yang luar biasa lantang dan indah, dan dia berseru, dan mereka semua yang beranggapan bahwa mereka berhak mendapatkan amal kasih silakan datang kemari dekatku. Dan pastikan kalian tidak berkata bohong sebab mata sang guru dapat membaca hati kalian. Orang banyak mulai bergerak kian kemari membentuk 3 kelompok, mereka yang sakit, mereka yang miskin, dan mereka yang antusias untuk hanya mendengarkan Yesus mengajar. Namun ada 2 orang,
dan lalu menjadi 3 orang dari kelompok terakhir yang kelihatannya membutuhkan sesuatu yang bukanlah kesehatan ataupun uang, melainkan sesuatu yang lebih penting dari keduanya, seorang perempuan dan 2 orang laki-laki. Mereka menatap pada para rasul tetapi tidak berani berbicara. Simon Zelot yang bertampang serius berjalan lewat, juga Petrus berlalu. Ia sedang sibuk berbicara kepada selusin anak-anak kecil kepada siapa ia menjanjikan buah-buah zaitun apabila mereka mau diam hingga akhir khotbah. Dan suatu pukulan jika mereka mengganggu sementara guru berbicara. Bartolomes yang paruh baya dan lebih serius berjalan lewat. Matius dan Filipus berlalu dengan menggotong seorang lumpuh yang akan harus berjuang keras untuk membuka jalannya menerobos orang banyak. Juga kedua sepupu Tuhan berjalan lewat dengan memapah seorang pengemis yang nyaris buta dan seorang perempuan miskin yang tua renta. Aku bertanya-tanya berapa usianya, yang menangis sementara menceritakan kepada Yakobus segala permasalahannya. Yakobus anak Zebedes berlalu dengan menggendong seorang gadis kecil malang, yang pastinya sakit, dan yang telah diambil alih olehnya dari si ibu demi memastikan bahwa si gadis tidak kesakitan akibat desakan orang banyak, sementara si ibu yang terengah-engah mengikutinya. Yang terakhir lewat adalah Andreas dan Yohanes, yang aku sebut sebagai yang tak terpisahkan, sebab sementara Yohanes, dalam kesederhanaan tenang dari seorang anak yang kudus, bersedia pergi bersama rekan-rekannya, Andreas, karena pembawaannya yang penyendiri, lebih suka pergi dengan rekan-rekan lama sesama nelayan dan sesama murid pembaptis. Mereka tinggal di persimpangan 2 jalan utama, untuk menunjukkan kepada orang-orang tempat mereka. Tetapi sebab tidak ada lagi peziarah di jalan pegunungan yang berbatu-batu itu, keduanya menggabungkan diri untuk pergi kepada sang guru dengan uang persembahan terakhir yang mereka terima. Yesus sudah membungkuk di atas orang-orang sakit dan pekik hosana orang banyak memecah di setiap mukjizat. Si perempuan, yang kelihatan sepenuhnya dirundung duka, memberanikan diri menarik jubah Yohanes, sementara ia tengah berbicara kepada Andreas, dan perempuan itu tersenyum. Yohanes membungkuk dan bertanya kepadanya, "Apakah yang kau inginkan, perempuan?" "Aku ingin berbicara kepada guru." "Apakah kau sakit?" "Kau tidak miskin." "Aku sehat dan aku tidak miskin. Tapi aku membutuhkannya, sebab ada kejahatan tanpa demam dan ada kemalangan tanpa kemiskinan dan kemalanganku, dan dia mencucurkan air mata. "Dengar, Andreas, perempuan ini sakit dalam hatinya dan ingin berbicara kepada guru. Apakah yang harus kita lakukan?" Andreas menatap pada si perempuan dan berkata, "Tentunya sesuatu yang sangat menyedihkan untuk dikatakan." Perempuan itu mengangguk setuju. Andreas melanjutkan, "Janganlah menangis. Yohanes, usahakan dan bawa dia ke belakang naungan kita. Aku akan menghantar guru ke sana." Dan Yohanes, dengan tersenyum, memohon pada orang banyak untuk membiarkannya lewat, sementara Andreas pergi ke arah berlawanan menuju Yesus. Tapi mereka diperhatikan oleh kedua orang laki-laki yang juga dirundung duka, dan salah seorang dari mereka menghentikan Yohanes, sementara yang lainnya menghentikan Andreas, dan sebentar kemudian mereka berdua sudah ada bersama-sama dengan Yohanes dan si perempuan di belakang naungan dari ranting-ranting yang adalah bagian dari kemah. Andreas mencapai Yesus ketika Yesus tengah menyembuhkan si lumpuh yang lalu mengangkat kedua kruknya bagai 2 buah piala. Selincah seorang penari yang terampil, seraya meneriakkan berkatnya. Andreas berbisik, "Guru, di belakang naungan kita ada 3 orang yang menangis. Tapi hati merekalah yang sakit dan duka mereka tak dapat diutarakan. Baiklah, masih ada padaku gadis ini dan perempuan ini. Lalu aku akan datang, pergi dan katakan kepada mereka untuk punya iman." Andreas pergi sementara Yesus membungkuk di atas si gadis Keil yang sekali lagi digendong oleh ibunya. "Siapakah namamu?" Yesus bertanya kepadanya. "Maria." "Dan siapakah namaku?" "Yesus," jawab si anak. "Dan siapakah aku?" "Mesias dari Allah yang telah datang untuk membawa kebaikan bagi tubuh dan jiwa." "Siapakah yang mengatakannya padamu?" "Ibu dan ayahku yang menaruh harapan padamu demi hidupku." "Hiduplah dan jadilah baik." Si anak, yang tulang belakangnya aku pikir terjangkit suatu penyakit,
sebab meski dia hampir 7 tahun usianya, atau mungkin lebih tua, dia hanya dapat menggerakkan kedua tangannya dan seluruhnya terbalut dalam perban-perban yang kaku dan tebal mulai dari kedua ketiak hingga ke pinggulnya. Perban-perban itu dapat terlihat sebab ibunya telah menyingkapkan bajunya untuk memperlihatkannya. Si anak tinggal demikian selama beberapa menit, lalu mulai meluncur turun dari pangkuan ibunya ke atas tanah dan berlari menuju Yesus yang sedang menyembuhkan si perempuan, yang kasusnya tidak aku mengerti. Segenap mereka yang sakit telah dipuaskan dan mereka adalah yang paling lantang berteriak dalam himpunan orang banyak yang bersorak, Putra Daud, kemuliaan Allah dan kemuliaan kami. Yesus pergi menuju naungan. Yudas dari Keriot berseru, Guru, bagaimana dengan mereka ini? Yesus berbalik dan berkata, biarkan mereka menunggu di tempat mereka berada. Mereka akan dihiburkan juga. Dan ia bergegas menuju belakang naungan di mana ketiga orang yang dirundung duka berada bersama Andreas dan Yohanes. Perempuan lebih dulu, marilah bersamaku ke dalam pagar tanam-tanaman itu. Berbicaralah tanpa takut, Tuhanku, suamiku hendak meninggalkanku demi seorang pelacur. Aku punya 5 orang anak dan yang terkecil baru berusia 2 tahun. Hebatlah kesedihanku, dan aku mengkhawatirkan anak-anakku. Aku tidak tahu apakah dia akan membawa mereka atau meninggalkan mereka padaku. Tentunya dia menginginkan anak-anak yang lelaki, setidaknya yang sulung. Dan aku yang telah melahirkannya tidak akan lagi memiliki kebahagiaan dapat melihatnya. Dan bagaimana tanggapan mereka terhadap ayahnya dan terhadapku? Mereka pasti berpikir jahat terhadap salah seorang dari kami. Dan aku tidak mau mereka menghakimi ayah mereka. Janganlah menangis. Aku adalah Tuan atas hidup dan atas maut. Suamimu tidak akan menikahi perempuan itu. Pergilah dalam damai dan teruslah menjadi baik. Tapi, engkau tidak akan membunuhnya? Oh, Tuhan, aku mencintainya. Yesus tersenyum, aku tidak akan membunuh siapapun. Tapi akan ada seseorang yang akan melakukan pekerjaannya. Kau harus tahu bahwa setan tidak lebih besar dari Allah. Ketika kau kembali ke kotamu, kau akan mendapati bahwa seseorang telah membunuh makhluk jahat itu dan dengan cara yang begitu rupa hingga suamimu sadar akan apa yang telah dilakukannya dan akan mengasihimu kembali dengan cinta yang hidup kembali. Si perempuan mencium tangan yang Yesus tumpangkan ke atas kepalanya dan beranjak pergi. Seorang dari kedua laki-laki itu datang, aku punya seorang putri, Tuhan. Sungguh malang, dia pergi ke Tiberias bersama beberapa teman gadis dan seolah dia telah minum racun. Ketika dia kembali kepadaku, dia seperti seorang perempuan gila. Dia ingin pergi dengan seorang laki-laki Yunani, dan lalu, mengapakah dia dilahirkan? Ibunya patah hati dan mungkin akan mati merana. Aku hanya sabdamu yang aku dengarkan musim dingin yang lalu, membuatku tidak membunuhnya. Tapi, aku katakan kepadamu, hatiku sudah mengutukinya. Tidak, Allah, yang adalah Bapa, hanya mengutuk suatu dosa yang sudah dilakukan dan berdegil dilakukan. Apakah yang kau inginkan dariku? Agar engkau membuatnya memperbaiki jalannya. Aku tidak mengenalnya dan dia tentu tidak akan datang kepadaku. Tapi engkau dapat mengubah hatinya, juga dari jauh. Tahukah engkau siapakah yang mengutusku kepadamu? Yohana istri Chuza. Dia hendak meninggalkan Yerusalem ketika aku pergi ke rumahnya untuk bertanya apakah dia mengenal si Yunani celaka itu. Aku khawatir dia mungkin tidak mengenalnya, sebab dia baik, meski dia tinggal di Tiberias. Tapi karena Chuza mempunyai hubungan dengan orang-orang bukan Yahudi, dia tidak mengenalnya. Tapi dia berkata kepadaku, pergilah kepada Yesus. Ia memanggil jiwaku kembali dari tempat yang sangat jauh dan ia menyembuhkanku, dengan panggilan itu, dari tuberkulosis. Ia akan menyembuhkan juga hati putrimu. Aku akan berdoa dan kau harus punya iman. Aku punya iman, engkau dapat melihatnya. Kasihanilah aku, Guru. Putrimu sore ini akan menangis di pangkuan ibunya memohon pengampunan. Kau haruslah sebaik ibunya dan mengampuninya. Masa lalu sudah mati. Ya, Guru, seturut kehendakmu dan semoga engkau diberkati. Dia berbalik untuk pergi,
tapi menyusuri jejaknya kembali. Ampuni aku, Guru. Tapi aku sangat takut. Berahi adalah iblis yang mengerikan. Berilah aku sehelai benang dari jubahmu. Aku akan menempatkannya di bantal putriku. Maka si iblis tidak akan menggodanya selagi dia tidur. Yesus tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi memuaskan si lelaki dengan berkata, agar pikiranmu dapat lebih tenang. Tapi kau harus percaya bahwa ketika Allah mengatakan, aku menghendakinya, maka iblis pergi seketika itu juga. Jadi terimalah ini sebagai souvenir dariku, dan ia memberinya seberkas kecil dari jumbainya. Orang ketiga datang, Guru, ayahku meninggal. Kami pikir dia punya sejumlah uang, tapi kami tidak menemukannya. Itu mestinya bukan masalah sebab saudara-saudaraku dan aku tidak kekurangan makan. Tapi aku hidup bersama ayahku sebab aku yang sulung. Kedua saudara lelakiku sekarang menuduhku mencuri uang itu dan mereka ingin memperkarakanku di pengadilan atas pencurian. Engkau dapat melihat hatiku. Aku tidak melihat barang sekeping pun. Ayahku menyimpan uangnya dalam sebuah peti dalam sebuah wadah logam. Ketika dia meninggal kami membuka petinya tapi wadahnya tidak lagi ada di sana. Mereka mengatakan, semalam, sementara kami tidur, kau mengambilnya. Itu tidak benar. Tolonglah aku untuk memulihkan damai dan hormat kasih di antara kami. Yesus menatap padanya dan tersenyum. Mengapakah engkau tersenyum, Guru? Sebab ayahmu adalah orang yang bersalah. Dengan kesalahan seorang anak yang menyembunyikan mainannya khawatir kalau seseorang akan mengambilnya. Tapi dia bukan seorang yang kikir. Percayalah padaku, dia seorang yang murah hati. Aku tahu. Tapi dia sudah sangat tua. Itu adalah penyakit orang lanjut usia. Dia ingin menyimpannya untuk kalian. Dan karena terlalu mencintai, dia menyebabkan kalian berselisih satu sama lain. Tapi wadah itu ditanam di kaki anak tangga gudang bawah tanah. Aku mengatakannya padamu supaya kamu tahu bahwa aku tahu. Sementara aku berbicara kepadamu, oleh kebetulan semata, adikmu, dengan memukul tanah dalam murka, menyebabkan tanah bergetar dan demikianlah mereka menemukannya dan mereka sekarang merasa malu dan menyesal telah mempersalahkanmu. Pulanglah ke rumah dengan pikiran tenang dan bersikaplah baik terhadap mereka. Janganlah mencela mereka karena kurangnya hormat kasih dalam diri mereka. Tidak, Tuhanku, aku tidak akan melakukannya, tapi aku tidak akan pulang. Aku akan tinggal di sini untuk mendengarkan engkau. Aku akan pergi besok, dan kalau mereka mengambil uangnya, engkau katakan bahwa kita harus tidak serakah. Aku tidak ingin serakah. Cukuplah bagiku jika ada damai di antara kami. Sebaliknya, aku tidak tahu berapa banyak uang yang ada dalam wadah itu dan dengan demikian aku tidak akan menderita apabila ada informasi yang bertentangan dengan kebenaran. Dan aku pikir bahwa uang itu dapat saja sudah hilang. Aku akan hidup sekarang, seperti aku hidup sebelumnya, andai mereka menyangkal aku. Sudahlah cukup apabila mereka tidak menyebutku pencuri. Kau maju baik di jalan Allah. Majulah terus dan damai sertamu. Dan juga orang itu pergi dengan bahagia. Yesus kembali kepada orang banyak, kepada orang-orang miskin dan memberikan kepada mereka amal kasih seturut penilaiannya sendiri. Semua orang sekarang bahagia dan Yesus dapat berbicara, damai sertamu.